Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Segala puji dan syukur atas kehadirat Allah Ta'ala, dan salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita berjumpa lagi di Mu'alaf Center Yogyakarta ya, dalam agenda Majelis Hijrah ya. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita adakan Majelis Hijrah. Pada malam hari ini kita akan sedikit mengenal tentang perjalanan hijrah. Kalau biasanya malam-malam lainnya kita ada kajian ilmu ya, kita sedikit ada intermezzo. Pada malam hari ini ada sedikit yang berbeda ya, yaitu mengenal perjalanan hijrah saudara kita yang semoga saja dari kisah-kisah, dari perjalanannya, dari tantangan-tantangan yang beliau hadapi dan segala macamnya, kita dapat mengambil pelajaran tentunya, insya Allah. Baik, sebelum acara dimulai, mungkin lebih baik sahabat sekalian yang hadir di gedung dakwah Mu'alaf Center Yogyakarta, saya minta untuk merapat ke depan. Iya, tidak apa-apa ya, merapat ke depan aja. Kita duduk berdekat-dekatan biar makin nampak persaudaraan yang semakin erat gitu ya. Masya Allah, alhamdulillah. Pada malam hari ini kita akan berkenalan ya sama sahabat kita Mas Bilal. Nah, sebelumnya marilah sama-sama kita awali agenda kita pada malam hari ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat Mu'alaf Center Yogyakarta, rahimani wa rahimakumullah. Kita tahu di sini gak cuman teman-teman yang belajar, tapi juga di sini ada teman-teman yang mencari inspirasi, teman-teman yang mencari dan memperkukuh imannya ya. Pada malam hari ini ada Mas Bilal ya. Mas Bilal ya namanya? Iya, siap, Mas Bilal. Mas Bilal. Tapi Mas Bilal ini adalah nama baru ya? Nama baru. Mungkin kita mulai dari perkenalan ya Mas Bilal. Silakan, mungkin Mas Bilal nama lengkapnya siapa? Baik, bismillah. Perkenalkan, nama saya Elegito J. Gomez da Costa. Asal dari NTT, lebih tepatnya di Pulau Timur ya teman-teman. Saya sekarang berdomisili di Yogyakarta, lebih tepatnya di Kusumanegara. Sekarang saya berstatus sebagai seorang muslim, baru beberapa bulan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Sekarang diberikan kesempatan untuk BBM, bincang bareng mualaf. Masya Allah, BBM ya? BBM. Masya Allah, istilah baru lagi nih, saya malah belum tahu nih. Masya Allah. Mas Bilal, jadi panggilannya Mas Bilal ya? Ya, Bilal. Yang ngasih nama siapa? Itu kalau dari nama itu referensi saya cari sendiri. Kebetulan ya konsep saya sebelum memutuskan untuk menjadi seorang mualaf, saya sedikit searching tentang apa itu Islam, perjalanan penyebaran Islam itu bagaimana, siapa-siapa saja tokoh Islam yang berpengaruh. Terus kebetulan saya terlihat ada satu tokoh di mana yang sedikit berkulit hitam, bukan berkulit hitam, ya memang berkulit hitam. Beliau bernama Bilal bin Rabah, adalah salah satu budak dari Ethiopia, di mana saya melihat di Islam itu tidak ada perbedaan, tidak ada pengkultusan, tidak ada pembagian kelompok. Ini kamu Muslim kulit putih, Muslim kulit hitam, Muslim Chinese, nggak ada seperti itu. Karena mungkin berlatar belakang juga dari timur yang kulitnya rada gelap, saya memutuskan untuk memilih nama Bilal. Masya Allah. Jadi Bilal ini dari nama Bilal Abi Robah ya? Iya. Masya Allah. Jadi itu, subhanallah.
Jadi Mas Bilal ini ternyata masuk Islam, sebelum masuk Islam sudah cari-cari tahu tentang Islam juga. Sudah. Agama sebelumnya adalah? Saya agama terdahulu itu Katolik. Dari Katolik. Katolik. Dan sebelumnya Mas Bilal termasuk Katolik yang taat. Kalau ke gereja jarang, tapi kalau untuk puasa Paskah itu masih. Oh gitu. Nah, terus sejak dari kalau syahadatnya bulan kapan? Saya Agustus. Agustus ya. Agustus. Nah, dari momen sebelum syahadat itu sudah tertarik sama Islam banget berapa bulan sebelumnya? Itu hampir setahun sih itu. Itu mulai awalnya nonton kayak konspirasi Muslim gitu, terus nonton kisah-kisah ini penaklukan Konstantinopel, terus awalnya ragu, ini gimana sih bisa naklukin Konstantinopel, terus ya mulai carilah referensi, akhirnya nemu ada Ustadz, kebetulan beliau juga statusnya mualaf, namanya Ustadz Felix Xiao ya. Beliau menjelaskan tentang penaklukan Konstantinopel itu bagaimana. Awalnya saya tidak percaya sih, ragu. Saya searching, saya lihat, akhirnya saya tahu, oh ini penaklukannya ini jalannya gini. Terus sebelum penaklukan itu terjadi ada beberapa pertikaian antara aliran Kristen. Terus saya lihat ini yang menaklukkan ini orang Muslim, mau dari budak Ethiopia orang kulit hitam bergabung sama ini Sultan Mehmed untuk naklukin ini Konstantinopel. Itu saya lihat tidak ada perbedaan dalam Muslim. Jadi walaupun bentuknya beda ya. Iya. Kayak saya ini kan sipit matanya kata orang. Kalau saya sih nggak ngaku sipit ya. Kata orang sipit. Di belakang sana ada yang rambutnya keribu, ya kan? Kulitnya agak berwarna. Kalau saya kan kulitnya pucat. Dari penglihatan kan beda semua ya. Iya. Saya sama Mas Bilal ini juga kelihatan beda sekali ya. Lebih ganteng Mas Bilal tentunya. Lebih ganteng dikit. Ganteng saya banyak. Jadi walaupun kita beda-beda, tapi ternyata ada satu yang mempersatukan kita dengan erat ya, gitu ya. Jadi walaupun secara fisik beda, dari suku beda, bahasa segala macam beda, ternyata ketika kita dalam satu kesamaan, dalam satu kalimat yang sama, maka persatuan itu lebih besar daripada perbedaan-perbedaan yang tampak ya. Iya, benar sekali itu. Insyaallah. Jadi dari situ Mas Bilal semakin mencari tahu tentang Islam. Iya, saya semakin mencari tahu. Rasa penasaran semakin besar waktu itu. Akhirnya mulai mengulik pelan-pelan, mencari tahu latar belakangnya, terus perbedaannya sama agama-agama lain apa, keunggulannya apa. Akhirnya ya beberapa hal yang saya temukan gitu. Akhirnya memutuskan. Awalnya saya juga belum terlalu mentok untuk kepikiran hal-hal seperti itu karena masih ragu, saya kurang paham. Kebetulan di sini saya juga punya om, statusnya juga di sini Muslim, dia om kandung. Beliau juga sekolah di bahasa Arab sama ini ekonomi kalau dalam Muslim syariah. Oh jadi om mualaf? Enggak, itu dari lahir. Oh dari lahir? Ya, kalau basic keluarga itu 50-50. Oh gitu? Ya, itu dari keluarga mama, semuanya Muslim. Jadi ketika Mas Bilal masuk Islam, apakah Mas Bilal ini mendapat pertentangan dari orang tuanya? Kalau dari keluarga sendiri tidak ada ya, sebab waktu melakukan mualaf itu di masjid di Bantul itu sempat ada kami dari ini keluarga di kampung buat Zoom di laptop. Oh Zoom ya. Zoom di laptop, terus mereka di kampung nyaksiin saya syahadat. Oh. Ya. Jadi mereka rame-rame ada nonton syahadatnya juga. Rame-rame. Oh masya Allah. Mereka bersuka cita kah atau bersedih? Dari situ kelihatan kayaknya banyak yang support, soalnya basis waktu Zoom itu keluarga. Oh gitu. Iya. Masya Allah. Jadi ya senang-senang aja mereka. Senang-senang aja. Berarti hubungan sama orang tua ya selama ini dekat? Kalau untuk orang tua dekat. Dekat banget ya? Dekat banget. Sampai sekarang dekat? Dekat meskipun. Atau makin dekat? Ya kalau untuk makin dekat sih enggak, karena maaf ini orang tua saya, ayah udah berkeluarga lagi. Oh gitu. Beliau udah berkeluarga lagi, jadi untuk kontak-kontak jarang. Tapi kalau untuk nenek, paman saya di kampung, tante itu masih.
Nah, terus sebelum sampai masuk Islam lagi nih Mas, pandangan Mas Bilal sendiri tentang Islam sebelum Mas Bilal masuk Islam tuh gimana sih? Iya, awalnya itu saya berpikiran bahwa Islam itu aliran sesat. Karena waktu saya menonton video-video pemenggalan kepala, itu kan orangnya sorban semua. Pemenggalan kepala, itu kita belum tahu ternyata di Muslim itu ada beberapa Islam itu ada beberapa aliran, sama halnya seperti di Kristen. Kita nggak tahu mana yang sesat, mana yang melakukan hal yang kesesatan. Mengaku Islamnya kita nggak tahu juga ya. Iya, kita nggak pakai tahu. baju doang gitu ya. Iya. Mana yang melakukan sesuatu hal keji beralaskan agama Islam, kita nggak tahu kan. Akhirnya saya mulai cari tahu ini. Saya tanyakan nenek saya, ini apa ini? Kok penggal-penggal gini? Tanya kepada siapa? Nenek saya. Kepada nenek? Nenek saya. Saya kalau di rumah tidur gini, ada satu ruangan khusus di rumah kami. Itu ruangan khusus untuk nenek saya. Kalau dari Kupang pergi ke Tambua, itu beliau kan selalu menginap di ini rumah. Itu ada ruangan khusus yang dibuat sama mama saya. Jadi saya tanya, ini apa? Nenek saya bilang, ini Syiah. Ini. Nenek tahu tentang Islam atau nenek Islam ya? Islam, nenek. Oh, nenek Islam. Tapi orang tua Katolik. Ya, orang tua Katolik. Ayah Katolik, ibu juga murtad Katolik. Oh. Nah, terus berarti tanyanya sama nenek. Nenek, saya tanya sama nenek saya, ini Syiah. Ini mereka bukan Islam. Mereka melakukan sesuatu hal-hal seperti ini berlindung di balik kata Islam. Akhirnya saya kan belum tahu, tetap capnya masih tetap hancur lah. Waktu masih tahun berapa itu, sekitaran 2018 apa 19, itu juga masih gencar-gencar bom-bom di gereja. Jadi saya, wah ini apa ini? Jadi kadang ada, maaf, saya sampai nenek saya itu bertamu ke rumah kami dari kampung, silaturahmi ke rumah. Itu bahkan ada dapat beberapa isu gitu. Ini nenek kamu ini hati-hati ya, jangan suruh keluar ini. Saya bilang, ini kalau ini nenek saya berani berbuat, mungkin kami keluarga dari dulu sudah terdoktrin, mungkin sudah hancur dari dulu. Tapi untung alhamdulillah tidak ada hal-hal seperti itu. Iya, damai-damai aja sebenarnya di sana. Damai aja. Dan ketakutan itu sebenarnya ditanamkan oleh media-media ya. Iya, paling gitu ya, kurang lebih ya. Terkadang media itu menutupi sesuatu hal yang lebih dalam. Gitu lebih ya. dalam. Seperti kan ya, media mencap bahwa Islam itu ya, kalau media-media barat itu mencap Islam itu ya yang tidak baik-baik lah. Tapi mereka lupa kalau ke latar belakangan Kristenisasi itu terjadi banyak konflik. Seperti Konstantinopel, itu hal yang paling membuat saya tertarik itu di situ. Niat hati orang Ortodoks dibantu oleh Katolik Roma, bukan dibantu malah dijarah. Itu sejarah yang tidak bisa disembunyikan. Itu mereka dijarah habis-habisan, semuanya dijarah. Katolik memperbudak tentara Ortodoks, diperbudak, padahal sama-sama apa? Kristen. Jadi ya itu sejarah dari kelamnya mereka lah ya, gitu ya. Nah, terus kalau ini setelah pandangan-pandangan yang tercerahkan oleh nenek, gitu, itu belum tercerahkan sebenarnya. Itu belum. Itu saya, maaf ya, saya kadang tidur ini, kalau ini kunci ruangan sholat itu lupa simpan di mana. Itu kan kami ada satu ruangan khusus, ruangan kayak untuk keluarga cerita-cerita gitu, nongkrong ini. Saya tidur di sofa, saya lihat nenek saya sholat. Dalam hati saya bilang, ini nenek tua buat apa ini? Saya bilang, ini nggak tahu sholat waktu itu. Saya nggak tahu. Saya bahkan, maaf ya, dulu itu om saya waktu beliau di pesantren, beliau kasih saya baju batik. Saya belum tahu baju batik itu ternyata ada lambang ini Muslimnya. Oh gitu. Kecil-kecil, saya nggak tahu. Saya pakai pergi ke gereja karena belum tahu saya. Akhirnya waktu ibu saya sakit, sampai saya, kalau untuk ibu, sosok ibu sudah tidak ada lagi. Nah, waktu ibu itu sakit, saya lihat yang lebih banyak
mendoakan kami satu keluarga ini sampai jenguk kiri kanan, mendoakan jaga rumah. Kalau maaf ya, Kupang itu dengan Adambua itu jaraknya jauh. Tapi nenek saya, keluarga saya itu tidak pernah putus, selalu pergi. Oh iya, selalu pergi. Itu jaraknya jauh. Berapa jam? Itu kalau untuk bus 7 jam. Nenek umur? Orang meninggal terakhir umurnya 60-an. 60-an. Ya, 60. Jadi waktu sering ngunjungin itu ya nenek udah sepuh juga, udah cukup tua juga. Udah cukup tua. Itu saya juga maaf, waktu itu om saya berdoa untuk mama saya waktu sakit pakai bahasa Arab. Saya bilang percuma doa. Saya sampai ngomong karena saya udah lihat mama saya udah sakit. Saya bilang percuma doa. Udah beda agama, beda server, gimana mau tembus, nggak akan bisa tembus ini. Tapi setiap hari gitu, om saya video call dari Jogja ke sana, satu keluarga itu video call semua gabung di WhatsApp atau Zoom, itu mulai didoakan dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab. Saya nggak tahu bahasa Arab. Saya nggak tahu. Jangan-jangan doa, ya Allah berikanlah hidayah kepada. Iya, saya pikirnya gitu. Jangan-jangan ini mereka mau ini doa untuk saya dapat ini hidayah ini. Okay. Iya. Nah terus gimana nih? Itu kan sempat lihat nenek tadi katanya sholat. Wah ini nenek udah tua, ngapain nenek? Saya kan belum ini, maksudnya waktu itu masih di mindset itu ini orang Islam ini tidak benar. Tidak benar. Jadi saya lihat nenek saya sholat aja saya kadang malas. Saya kadang lihat nenek saya sholat udah kala siang atau sore kan itu sholat. Itu saya kalau lihat nenek saya sholat itu saya malas. Saya pergi di ruang tamu nonton TV volume full. Oh ya, full. Biar berisik gitu. Biar nggak dengar gitu. Biar nggak dengar si neneknya sholat. Ya, biar nggak dengar. Tapi perlahan mulai dikasih tahu sama mama jangan ini nenekmu, nggak boleh gitu. Nggak boleh begitu tanpa nenekmu, mama nggak ada, kamu juga nggak ada. Saya lihat kasih ini terlalu tulus. Akhirnya setelah sampai di Jogja juga begitu. Saya takut bergaul sama teman-teman yang Muslim. Kayak kita beda-beda gitu. Ini orang Timur yang Kristen sama orang Timur yang Kristen, orang Timur Muslim beda-beda lagi. Meskipun sesama Timur, tapi Kristen sama Muslim beda. Beda. Oh, base campnya juga beda. Base campnya beda itu. Beda juga. Beda. Jadi selama ini komunitas Mas Bilal ketika di Jogja, udah sampai kuliah nih kan? Iya. Di Jogja komunitasnya sama teman-teman yang Katolik. Iya, Katolik sama Kristen. Berarti sebenarnya masih agak jauh ini dari mencintai Islam ini sebenarnya ada teman juga NTT Muslim juga, cuma maaf sama-sama dari timur, wataknya itu kan tahulah masih peminum, jadi peminum atau ya nakal-nakal lah kalau orang bilang. Itu saya mau belajar agama sama dia saya ragu. Dari bentuknya aja udah kayak gini nih gitu. Saya ragu. Akhirnya saya lebih baik inilah dekatkan diri sama om saya, cari tahu ini, cari referensi, mulai nonton YouTube, tanya-tanya ke keluarga-keluarga yang lain. Waktu itu juga saya bilang apa ya, satu kejadian juga di mana nenek saya itu waktu saya belum tahu ya itu haji apa umroh, itu daftarnya itu dari saya SMP kelas 3 berangkat ke tanah Arabnya itu SMA kelas 3. Nenek itu? Iya, nenek saya. Jadi saya pikir ini barang ini baku tipu yang banyak. Saya bilang ini barang ini tipu. Jadi merasa banyak penipuannya. Banyak nggak benar. Tapi pas setelah saya searching, saya cari tahu ini Islami latar belakangnya gimana. Ternyata saya lihat nggak ada itu penyebaran agamanya, maaf, lewat jalur ini kekerasan, penjajahan. Itu belajarnya dari siapa? Itu saya cari sendiri. Kalau yang dari Om apa? Om ada sempat ngasih tahu apa-apa gitu nggak? Itu kalau Om dia suruh ini coba lihat ini jalur
penyebaran Muslim. Itu Islam itu penyebaran di gimana sama orang-orang Muslim. Itu lewat jalurnya apa, perdagangan atau apa, terus disuruh cari tahu beberapa hal lagi. Ya saya pulang saya cari tahu. Oh jadi Om itu ngasih clue apa aja yang harus kamu pelajari gitu. Iya. Oh, Masya Allah. Jadi membukakan pikirannya ini. Sumbernya bebas dari mana aja. Bebas dari mana aja. Waktu itu saya lihat ya benar juga sih, nggak ada penyebaran agama Islam tidak melalui jalur penjajahan, pembaptisan massal itu tidak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Makanya saya lihat ini perdagangan murni. Jadi ya sama seperti Mas Bilal tadi melihat nenek berarti ya. Iya. Jadi kan orang-orang Islam dulu ya juga sebenarnya ketika mereka menjadi dai, mereka kemanapun mereka pergi, mereka selalu membawa dan memperkenalkan diri sebagai Muslim ya. Iya. Jadi tidak malu menunjukkan diri sebagai seorang Muslim. Betul. Jadi ketika orang melihat apa itu, akhirnya mereka mencari tahu. Mencari tahu, rasa penasaran muncul, mentok, dapat hidayah. Oh ini. Login. Ya. Login. Nah, ketika perjalanan yang berkelit-kelit akhirnya mencari tahu sampailah titik yang mana Mas Bilal bisa tertarik sama Islam. Ini karena sempurna, completable, terlalu komplit. Kita lihat di sebelumnya saya di Katolik. Katolik tidak melarang makan babi, tidak dilarang. Ortodok itu dilarang. Ortodok dilarang makan babi, anggur dilarang, mabuk dilarang, wanita diwajibkan menggunakan tudung. Padahal itu Ortodok sama Katolik tuh basisnya sama ya? Sama. Tuhannya sama. Tuhannya sama. Ya. Di situ juga wajib sunat. Saya di Katolik tidak sunat. Tidak wajib. Makanya waktu mualaf saya langsung cari. Kalau ada besok ada agenda acara sunat, saya mau sunat ininya. Besoknya langsung sunat. Nggak takut? Ya, nggak takut, saya masih membara itu. Masih membara semangatnya. Membara itu. Ketika dipotong masih membara lah. Masih membara. Masih membara pokoknya ya. Masya Allah. Nah, terus apa namanya? Kan apa kok sampai ke sunat ini gimana? Itu belum. Ini wajib kan saya cari di Kristen, Yahudi. Yahudi juga sama, tidak makan babi. Yahudi pun tak makan babi. Tak makan babi, meskipun mereka orangnya rada miring gitu. Mereka tidak makan babi. Katolik mereka makan babi. Dan beberapa aliran Kristen itu ada yang bisa makan babi, bisa tidak makan babi juga. Ini melegalkan konsumsi darah binatang, darah hewan. Ada yang tidak boleh, diharamkan. Ada juga yang mengharamkan teh, kopi. Oh gitu. Itu saya cari kok barang-barang yang tidak mengandung alkohol, tidak mengandung bakteri sedikit pun kok diharamkan gitu. Berpegang teguh pada hukum Taurat, tapi banyak yang sudah bercampur tangan sama ahli kitab. Jadi apa? Jadi sebenarnya Mas Bilal ini melihat apa yang dilakukan oleh umat agama Mas Bilal sebelumnya gitu ya, dengan apa yang diajarkan di kitabnya itu nggak sama gitu maksudnya. Itu nggak sama karena mungkin pengkultusan. Karena saya lihat jika para sahabat Nabi Muhammad itu mereka juga kan membantu menyebarkan Islam di dunia ini. Tapi mereka tidak dijadikan rasul. Sedangkan di Katolik Paulus dijadikan rasul. Itu tertulis jelas Rasul Paulus. Padahal dia murid. Dia tidak mendapatkan wahyu dari yang kuasa, tidak tahu perjalanan Injil itu gimana. Dia hanya menuliskan kisah perjalanan Yesus. Tapi kok bisa beliau dinobatkan ya? Iya, ya. Jadi rasul. Nah, jadi kan dari situ banyak hal yang Mas Bilal tidak sepakat atau tidak percaya, ya, tidak setuju. Akhirnya setelah Mas Bilal mencari tahu tentang Islam, berarti juga di situ Mas Bilal mencari tahu lebih dalam lagi tentang Katolik. Benar. Saya mencari tahu itu sejarah kelamnya gimana, sejarah keemasannya itu gimana. Pokoknya saya mencari tahu semua. Jadi ketika melakukan perbandingan itu akhirnya sampailah kepada keyakinan dalam Islam. Iya.
pada hal apa ini? Dalam hal apa ini? Kesempurnaan tadi. Yang pertama begini ya, ini saya mencari tahu tentang perbedaan dulu, perbedaan ras. Saya lihat di dalam Kristen itu masih melakukan monopoli terhadap ras. Di mana tahun orang kulit hitam di Kristen itu baru bisa punya gereja tahun 1800-an. Itu baru bisa punya ini gereja sendiri. Itu revolusionernya namanya Martin Luther King. Salah satu sosok orang kulit hitam yang merdeka. Katanya merdeka, tapi gerejanya masih bisa-bisa. Kulit hitam, kulit putih, kulit putih. Tapi di Muslim kan tidak ada. Mau kulitnya emas ya, kalau dia Islam tetap. Iya. Pergi sholat barisannya satu, rapatkan saf. Masya Allah. Nggak ada pembeda-bedaan. Jadi tidak ada diskriminasi di situ. Tidak ada. Itu salah satunya. Iya. Lalu? Kesetaraan ras itu sudah ada di Islam sebelum diterapkan di dunia modern. Ya, Masya Allah. Itu sudah ada. Di mana orang Eropa, orang Kristen Eropa melakukan perbudakan terhadap orang kulit hitam. Tidak, malah Sultan itu membebaskan orang budak kulit hitam yang ada di Ethiopia. Dibebaskan, berjuang bersama, mengambil hak kebebasan, hak yang setara. Masya Allah. Jadi kan kesetaraan ini kan isu yang nggak pernah habis ya. Apalagi di Eropa kan mereka selalu Amerika Barat lah ya. Jadi mereka selalu berkoar-koar tentang kesetaraan gender, kesetaraan ras ya. Kesetaraan ras. Padahal di dalam Islam dari Islam awalnya sudah ada, ya sudah mengajarkan itu ya. Iya. Jadi sebenarnya apa yang mereka koar-koarkan, kalau mereka menerapkan apa yang ada di Islam sebenarnya udah damai dunia ini. Damai aja ya. Iya. Yang membuat lebih takjub itu ketika saya mencari tahu latar belakang Bilal bin Rabah. Beliau bisa sampai ketemu kisahnya Bilal bin Rabah ini gimana? Saya cari pertama saya cari dulu siapa orang kulit hitam yang berpengaruh di masing-masing agama. Saya cari di Yahudi kok nggak ada. Saya cari Yahudi nggak ada kulit hitam. Ya nggak ada. Saya cari di Kristen juga kok nggak ada. Adanya juga pas abad pertengahan atau kalau nggak mau masuk abad-abad modern gitu. Kok itu. Tapi saya cari pas di Islam, titik temunya awal-awal masuk ke masa-masa kejayaan Islam. Sebelum masuk ke kejayaan Islam awal-awal terbentuknya Islam. Itu saya lihat Bilal bin Rabah, budak kulit hitam yang diistimewakan, dikasih kesempatan untuk menjadi seorang yang mengkumandangkan azan, dipercayakan. Padahal maaf, waktu di situ masih ada sepupunya Nabi Muhammad sendiri, tidak diistimewakan. Tapi ini budak kulit hitam dikasih kesempatan. Berarti memang tidak ada membedakan tentang ras ya. Iya. Bahkan ada salah satu hadis yang menyatakan bahwa Bilal itu sendalnya aja udah sampai duluan ya katanya. Iya. Pernah dengar ya? Iya pernah. Sendalnya tadi kebetulan baru habis bahas sama ada Mas di Mualaf Center. Kebetulan. Jadi kita ini yang belum tentu ini lebih baik dari sendalnya Bilal ya berarti. Iya. Ini nggak jelas ini nasibnya, udah bakalan di surga atau agak melenceng dulu ya. Ya semoga aja kita bisa menyusul, paling nggak menyusul sendalnya Bilal dulu lah ya nanti ya. Amin. Nah, jadi betapa mulianya sahabat-sahabat Nabi ya. Dan begitu juga Bilal bin Rabah. Masya Allah. Jadi Mas Bilal ini sekarang terinspirasi sekali sama Bilal bin Rabah dan juga tahu bahwa Bilal adalah sosok sahabat yang mengumandangkan azan dengan sangat indah ya. Iya. Ada nggak kepengen nggak kayak gitu? Saya sekarang lagi niat untuk masuk pondok. Pengen masuk pondok ya? Iya. Saya udah ngomong sama abang di Mualaf Center, saya saya bilang ini kalau ada kesempatan saya pengen mondok. Masya Allah. Karena saya nggak mau hanya bergantung pada nama. Itu ibaratnya satu label yang tidak punya value. Saya pengen itu label punya value-nya. Kalau saya kan udah pakai nama Bilal, masa nggak bisa paling tidak mengikuti jejak sendalnya gitu ya. Masya Allah. Jadi nanti habis
sholat sunnah wudhu jangan dilepas ya, kayak Bilal, ya kan? Masya Allah. Ya, salah satu amalan yang ketika Rasulullah SAW bertanya kepada Bilal, kenapa aku mendengar suara sendalmu di surga? Itu salah satu keistimewaannya ya. Jadi betapa dekatnya Rasulullah kepada sahabat-sahabatnya sampai suara sendalnya pun Rasulullah hafal. Oh ini sendal si apa? Bilal. Si siapa yang lagi datang misalnya gitu. Itu saking dekatnya Rasulullah sama sahabat-sahabatnya. Nah di situ juga apa? Keistimewaan lainnya banyak lagi. Nah, Mas Bilal, kita langsung lanjut aja. Kita waktunya nggak begitu banyak ya. Oke. Nah jadi Mas Bilal kan setelah membaca itu terinspirasi sekali sama Bilal Abi Rabah. Lalu berapa lama setelah itu Mas Bilal membulatkan tekad untuk masuk Islam? Itu saya pas mentoknya itu di ini seminggu setelah udah tahu kisah latar belakang perbedaan hal-hal yang bisa membuat saya yakin bahwa ini Islam agama yang sempurna. Karena apa? Karena saya juga tanya ke om saya, percaya Isa tidak? Dia bilang percaya, wajib mengimani dari 25 nabi yang wajib diimani. Saya bilang oh oke, saya mualaf. Kenapa harus percaya Isa dulu kalau gitu? Menurut Mas Bilal? Untuk meyakini bahwa Isa itu nabi, bukan Tuhan. Oh gitu. Iya. Dengan segala kemuliaan yang ada pada Isa alaihissalam ya. Iya. Itu memang kita harus mempercayai Isa alaihissalam sebagai nabi. Untuk lebih yakin bahwa Isa itu nabi, bukan Tuhan. Jadi setelah itu setelah ngobrol sama Om, udah saya bilang ini atur jadwal, saya mau mualaf. Benar saya mau mualaf. Akhirnya mulai kami dalam grup keluarga mulai heboh. Oh malah heboh? Mulai heboh karena saya posisinya mualaf itu karena udah Agustus mau dekat Desember kalau orang Timur bilang. Oh iya. Ada acara besar ya? Acara besar. Babi guling. Itu di grup keluarga mulai heboh. Babi guling enak? Wah, udah lupa rasa. Udah lupa. Itu mulai heboh. Pertama di grup keluarga dari keluarga bapak, saya ngomong saya mau mualaf, saya mau gini. Mereka bilang pikir baik-baik. Saya bilang ini saya sudah pikir baik-baik. Saya sempat kirim screenshot dari grup keluarga bapak. Saya kirim. Mereka bilang saya bilang pikir baik-baik. Saya bilang ini saya sudah pikir baik-baik. Saya bulatkan tekad di grup keluarga mama saya. Itu mikirnya saya udah mualaf lama. Oh gitu. Dari keluarga mama. Karena saya keluarga mama yang ada nenek itu ya. Iya. Itu mikirnya saya udah mualaf, udah setahun jadi orang mualaf. Karena maaf saya sering pergi ke tempat om saya sering foto kan masjid itu saya sering foto selfie gitu. Jadi dilihat storynya ditanya ini sudah masuk, sudah ini. Oh, sudah lama masuk. Mas Katep yang ini kasih syahadat saya. Jadi di situ mulai saya bilang saya mau mualaf di grup keluarga dari mama saya. Mereka juga kaget karena pikirnya saya sudah mualaf. Ternyata kamu belum mualaf dari dulu. Belum mualaf. Terus apa responnya? Waktu itu nenek mungkin yang paling akan responsif ya. Itu ditelepon sampai nangis. Yang paling responsif memang nenek sampai nangis. Itu akhirnya kami 4 orang gabung video call. Saya lihat nenek saya udah nangis karena nenek saya pikir itu bohongan, dibilang sama om saya cuma bercandaan. Enggak, kami video call, ini udah di masjid lagi nunggu pihak dari Mualaf Center Yogyakarta datang. Akhirnya udah kami lanjut video callnya di Zoom. Mereka menyaksikan proses Zoom itu. Iya. Pas ngobrol sama nenek, ada nggak sih nenek titip pesan gitu? Nenek selalu bilang jangan pernah lihat sesuatu itu dari belakang. Jangan pernah lihat dari belakang. Karena sesuatu hal yang kita lihat dari belakang
Orang kalau lihat dari belakang, orang bisa lihat itu hal yang bagus atau hal yang buruk. Tapi lihat dari depan. Maksudnya gimana berarti? Kalau lihat dari depan, itu baru kita bisa menentukan dari dia punya watak bicara atau apa. Nenek selalu bilang cari orang yang benar-benar bisa tuntun kau yang lebih baik di dalam Islam. Saya bilang saya punya om, saya punya keluarga-keluarga muslim baru, teman-teman baru muslim, pasti akan bantu saya. Akhirnya saya chat, saya bilang saya mau ini belajar lagi dulu di Mualaf Center, mungkin ada teman-teman yang mau bantu saya. Akhirnya saya datang ke sini. Soalnya kalau di kos itu rada susah, meskipun punya teman asli muslim juga, muslim NTT, tapi rada susah mungkin karena inilah kebiasaan orang-orang timur yang masih belum inilah ya belum familiar juga sama kehidupan di tanah full Islam secara kafah gitu ya. Iya, masih sesat juga. Berarti nanti ini kan Mas Bilal kan ketemu sama teman-teman NTT yang istilahnya mungkin agak kendor sekarang. Siapa tahu Mas Bilal ketika kembali ke sana menjadi pelita untuk mereka, insya Allah. Jadi inspirasi Mas. Saya sudah ajak mereka juga, kebetulan mau saya bilang nanti kalau habis saya pulang libur ya. Saya statusnya sekarang dia lagi libur, lagi pulang kampung. Udah dekat Desember jadi mau panen vanili, saya bilang gitu. Jadi saya bilang nanti kalau pulang ada tempat yayasan bagus yang bisa bantu kamu untuk hijrah ke jalan yang lebih baik. Nanti kita ada kegiatan situ nanti. Udah saya bagi akun IG-nya. Udah mungkin mereka udah follow juga ya, teman-teman saya itu. Udah mungkin follow. ada yang nonton juga ini live soalnya. Mati. Oh mati. Live-nya mati. Ya, itu udah saya bagi juga akun IG, akun Mualaf Center Jakarta. Saya bilang kalau mau cari kegiatan-kegiatan bisa pantau di story atau postingan akun IG. Jadi waktu itu saya lihat waktu pulang balik Jogja, saya lihat postingan IG kajian hari Sabtu. Langsung saya chat Abang Lim kan. Oh iya betul. Itu baru 3 hari saya balik ke Jogja. Balik Jogja, langsung datang sini. Dan saya lihat wah ini ada kajian hari Sabtu daripada malam Minggu ya. Keluyuran ya. Keluyuran sama teman-teman ya, mabuk lah apa. Udahlah hijrah. Tinggalkan yang buruk-buruk. Bismillah. Bismillah. Masya Allah. Nah, jadi setelah beberapa bulan masuk Islam, kan sudah masuk Islam, beberapa bulan masuk Islam, apa perubahan yang Mas Bilal rasakan? Selain fisik ya, kalau fisik kan memang udah ada yang berkurang ya. Iya. Udah di-cut itu berarti udah berkurang ya. Udah, iya. Sudah disunatkan berarti udah ada yang berkurang kulitnya sedikit ya. Iya. Nggak live sekarang jadi aman, kita ngomongnya bebas. Nah jadi kan selain perubahan fisik yang Mas Bilal rasakan setelah masuk Islam apa? Yang pertama saya rasa, saya lihat ternyata ini kita benar-benar diajarkan rasa bersyukur setiap waktu. Gimana tuh? Sholat 5 waktu itu wajib setiap waktu. Kalau masih di Katolik seminggu sekali. Kalau kita bangun terlambat udah nggak pergi lagi. Minggu depan jadi. Minggu depan lagi. Kalau di Islam 5 waktu. Kalau kamu terlambat zuhur bisa pergi sholat ke 5 waktu yang lain disusul, atau enggak sholat aja di kamar. Kalau ketinggalan jamaah ya bisa sholat sendiri. Bisa sholat sendiri. Karena waktu saya pernah ikut teman saya orang Protestan, orang Advent pergi ke gereja, pendetanya nggak hadir, nggak jadi ibadah. Gak ada ibadah jadi? Gak ada ibadah. Libur hari itu? Libur. Wah, ini yang dosa jadi ini mereka atau pendetanya nih? Gak tahu. Gak tahu lah ya. Akhirnya libur. Gagal guys. Gak jadi ibadah itu? Gak jadi ibadah. Sudah diajak saya pergi ke sana. Kebetulan mereka ada kegiatan apa ya itu. Pokoknya kalau Advent itu kegiatannya banyak. Terus diajak saya juga penasaran Advent itu gimana. Pergi ajak saya ke sana, gak jadi ibadah. Oh, banyak Advent gitu. Gak ada pendetanya dia. Gak ada pendetanya. Gak jadi. Kalau di Islam ada Jumatan nggak jadi ada nggak?
Itu wajib, dan selalu full. Selalu full ya? Selalu full. Belum ada lihat Jumatan nggak jadi nggak ada? Nggak ada itu. Kalau hampir gagal ada khotibnya nih, ada beberapa khotib di sini. Kalau wah khotib Jumatnya di sana nggak ada, tinggal panggil Mas Ardi, bisa langsung OTW. Iya. Jadi nggak nungguin apa pendeta gitu ya, nggak kayak gitu ya. Untuk sholat sehari-hari juga ke masjid nggak perlu ini, yang penting ada imam yang paham, yang bisa ini sholat, mimpin sholat, udah maju, nggak ada ini gelar apa, nggak perlu. Setelah masuk Islam terus sholat ya? Sholat itu saya habis itu saya seminggu apa 2 minggu itu saya di masjid di om saya itu non-stop. Kita alarm bangun subuhnya itu matahari untuk sholat apa ya, terbit itu syuruk fajar itu udah bangun subuh tidur lagi ini, tapi kan namanya untuk ini tiang agama kita. Betul. Jadi wajib. Jadi sholatlah kok. Iya. Daripada kita seminggu sekali telat bangun nggak jadi ibadah. Jadi pendetanya nggak datang pulang. Wah, hujan turun nggak jadi pergi. Nggak jadi ya. Iya. Apa yang dirasakan setelah rajin sholat ini? Yang pertama punya banyak ilmu juga ya, karena kalau setiap sholat itu kita bisa tahu gitu apa doa-doanya setiap, kan kita kalau habis itu kan wajib doa ngambil dari hafalan itu masing-masing doa, bisa doa yang panjang pendek, jadi kita bisa ngelatih pemahaman kita tentang Islam. Ini hari saya kalau mau doa pendek, besoknya saya pakai surah Al-Baqarah yang panjang. Bisa. Panjang, ya? Iya. Kamu hafal Al-Baqarah? Saya belum. Makanya saya lagi niatkan, saya sebelum Desember harus pondok. Sebelum Desember harus berangkat pondok. Harus pondok. Oh, Masya Allah. Saya HP udah saya tinggalkan. Oh, nggak mainan HP lagi? Saya nggak main HP lagi. Kenapa? Takut ini aja. Terjadi kelonggaran. Takutnya malah terbuai sama duniawi gitu. Dunia digital berbahaya. Dunia digital berbahaya, Masya Allah. Mas Bilal umur berapa sekarang umur? Saya 23. 23. Sisa berapa sisa? Sisa nggak tahu ya? Nggak ada yang tahu itu. Sama, saya juga nggak tahu. Masya Allah. Jadi kan setelah perjalanan panjang dari Agustus ya, dari Agustus sampai sekarang. Nah, kalau kesulitan yang paling Mas Bilal rasakan itu apa? Kalau kesulitan mungkin karena maaf ya, ini kita doanya menggunakan bahasa Arab. Mungkin karena saya dari kecil nggak bisa bahasa Arab atau nggak paham bahasa Arab, itu agak merasa susah, agak merasa kurang pemahamannya. Jadi saya biasanya doanya itu masih pakai yang terjemahan. Baca Latin. Itu. Alhamdulillah, ini udah kayak ustadz kita akhirnya udah. Ini udah 50 menit saya tungguin ini sebenarnya. Tidak bersenang. Makasih Mas. Makasih Mas Ardi. Alhamdulillah. Nah, jadi kesulitannya berarti Mas Bilal kesulitan karena berhadapan dengan bahasa Arab yang sebelumnya tidak pernah ya. Iya. Tapi selama dari Agustus sampai sekarang apa sudah mulai terbiasa, familiar belum? Untuk itu makanya sekarang saya lagi mati-matian harus pondok karena saya baru hafal ya gerakan sholat aja. Gerakan sholat, kalau untuk doanya masih ini susah sekali ya berarti ya, masih baca Latinnya ya. Iya, masih itu. Baik ya, semoga itu Allah mudahkan ya. Amin. Nah, kalau harapan Mas Bilal apa ini setelah masuk Islam, pandangan ke depannya apa? Saya hanya ingin menunjukkan bahwa hidup itu
luas kalau kita benar-benar dapat tempat yang berarti, tempat yang benar-benar tempat yang kita tuju, tempat yang benar-benar diakui. Itu hidup itu sangat luas. Karena apa? Karena kalau kita hanya hidup di zona pembatasan yang seperti saya bilang, orang kulit hitam, kulit putih, itu kita hanya tidak bisa memperluas relasi apa yang kita tahu. Ketika saya masuk Islam, itu banyak sekali saya tahu. Terus saya tahu, oh Islam ini bukan hanya di daratan Arab aja atau Asia aja, enggak. Saya cari tahu juga negara-negara yang basisnya Muslim. Kayak yang saya tahu itu Balkan, orang-orang Balkan, negara Balkan kayak Albania itu Muslim. Eropa Tenggara, Eropa Timur itu basisnya Muslim, dan mereka tidak ada perbedaan meskipun mereka orang Eropa, tapi tidak ada perbedaan di antara orang kulit hitam dan kulit putih. Jadi kedepannya Mas Bilal kalau pengennya jadi seorang Muslim yang bagaimana sih? Saya jadi syekh atau jadi muazin seperti Bilal Abi Rabah? Ya itu kalau itu pasti udah target utama ya. Target utama karena udah menggunakan nama Bilal, jadi itu pasti wajib. Jadi harus mengikuti ya. Masa namanya aja nih. Masa hanya nama, nggak ada value-nya. Masya Allah. Membuat paling tidak harus mengarah ke sana ya. Ada ikhtiar, ada usahanya nanti ke sana insya Allah. Ya, jadi sama teman-teman di sini nanti kita belajar bareng, kita upayakan di Mualaf Center Yogyakarta, kita upayakan pondok yang untuk belajar nanti Mas Bilal biar lebih intensif ya, dan lebih siap dengan pelajaran intensif. Itu saya siap-siap selalu kalau untuk memutuskan satu hal itu, ketika saya sudah siap untuk hal itu, saya nggak pernah tarik kata-kata. Itu kalau mau pondok ya udah pondok. Baik, nah ini sedikit mungkin terakhir dalam perjalanan Mas Bilal mencari Islam. Siapa yang Mas Bilal paling ingat pesannya, paling kena sama Mas Bilal? Dari mana ini? Keluarga? Dari keluarga ya. Dari keluarga. Entah itu om atau siapa mungkin. Kalau dari om itu dia bilang, maaf ini meskipun beda-beda mazhab, Tuhannya tetap satu, pemahamannya tetap satu. Tuhannya tetap yang kita sembah itu Allah. Tidak, meskipun beda-beda mazhab. Nenek saya bilang, jangan kita pernah lihat satu sosok itu hanya dari belakang. Beliau selalu tegaskan ke saya hal itu ya. Masya Allah. Jadi sebenarnya dua orang ini adalah dua orang yang paling berpengaruh dalam perjalanan Mas Bilal. Ya. Bismillah Mas, nanti didoakan mereka ya. Amin. Mas Bilal kan seorang mualaf. Ini salah satu keutamanya adalah ketika seorang baru mualaf kan dosa-dosanya Allah hapuskan ya. Dan salah satu sebab seseorang doanya itu makbul, bisa langsung diijabah oleh Allah adalah orang yang nggak ada dosanya itu. Jadi ketika momen-momen sekarang ini berbanyaklah doa-doa yang untuk nenek, untuk om, yang untuk kita juga, untuk kami juga Mas Bilal. Bismillah ya, doakan kami juga. Nah, mungkin teman-teman yang hadir ada yang penasaran mau nanya sama Mas Bilal, atau karena pertanyaan saya mungkin nggak terlalu nge-kick. Mungkin ada yang penasaran sama Mas Bilal, saya kasih satu pertanyaan mungkin buat teman-teman, ada nggak? Nggak ada ya ternyata ya. Alhamdulillah, berarti teman-teman di sini ya menyimak dengan baik ya, sampai sudah tidak ada lagi yang bisa ditanyakan. Ya, Masya Allah. Alhamdulillah. Jadi Mas Bilal ini kan kita bisa lihat nih perjalanannya dari agama sebelumnya Katolik ya, sekarang berlabuh dalam Islam, menjadi seorang Muslim, menjadi saudara kita semua di sini. Dan kita bisa lihat betapa pentingnya peran seorang tua ya, nenek tadi ya, mengajarkan dengan lembut ya kan,
dia mengajarkan bukan tentang mengajarkan Islam ya, malah ya awalnya dia menunjukkan bagaimana Islam, ya kan? Islam iya. Dengan mengunjungi, berarti ibunya Mas Bilal anaknya, ya kan? Anak-anak. Mengunjungi anaknya, ya kan? Mengurus ya segala macam, bahkan dikasih sayang kepada cucunya, padahal cucunya Katolik. Cucunya Katolik, bandel. Cucunya Katolik bandel ya. Udah. Jadi ada akhlak yang begitu baik yang ditunjukkan kepada Mas Bilal ini. Itu salah satu cerminan seorang Islam itu memang, seorang Muslim itu memang sudah seharusnya berakhlak baik kepada semua umat manusia ya, semua manusia gitu kan. Nah, jadi dari Mas Bilal ini juga kita bisa belajar banyak hal lainnya ya, salah satunya tunjukkanlah akhlak kita yang terbaik dimanapun kita berada. Sebagaimana neneknya Mas Bilal ini menunjukkan apa yang terbaik selama hidupnya dulu ya, Masya Allah. Lalu ketika kita kebingungan memberi nasihat, berilah nasihat dengan ihsan, sebagaimana tadi omnya ya. Iya. Ketika memberi nasihat nggak pernah ada menjelekkan satu pihak manapun. Nggak pernah. Masya Allah. Nah begitulah, sebagaimana kita paling tidak sedikitnya itu yang saya simpulkan. Tentunya teman-teman di sini yang telah mengikuti dari awal sampai sekarang juga mungkin memetik kisah, memetik hikmah dari poin-poin kisah lainnya juga bisa jadi, ya kan. Nah, semoga perjalanan Mas Bilal ini menginspirasi kita, menguatkan kembali iman kita ya. Ternyata bagaimana kita seorang Muslim harusnya berperilaku, akhirnya dapat menunjukkan bahwa Muslim itu tidak seperti apa yang orang-orang biasanya framing ya. Iya. Main gorok segala macam itu kan ternyata tipuan ya. Hanya tipuan media barat. Tipuan media aja ya. Nah itu dari situ. Baik, semoga apa yang kita lakukan selalu diridhoi Allah ya. Semoga pada malam hari ini kita mendapatkan pelajaran berharga juga dari kisahnya Mas Bilal. Dan saya pikir saya sudahi sampai di sini ya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan dalam ucapan. Marilah sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, dan sempurnakan dengan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, terima kasih Mas Bilal yang sudah bersedia menjadi pemateri pada malam hari ini. Siap. Jazakallah khairan katsiran, dan terima kasih hadirin sekalian yang telah menyempatkan hadir serawung berukhuwah kita di sini. Karena acara intinya sudah selesai, maka kita bergerak kepada acara berikutnya, yaitu acara untu ya. Sudah dipersiapkan sedikit cemilan oleh panitia kajian, bisa silakan dinikmati, ada teh dan air putih juga ya. Silakan dinikmati. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.